Hai semuanya, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan review terhadap Ratu Adil episode 4, yang dimana banyak penjelasan terhadap kelompok Bastard, pribadi Elvira, penjelasannya kelompok 9 naga lagi, dan beberapa isu-isu yang lain lah. Misalnya isu pembelian pulau ke pihak asing, bagaimana jaringan kerja dari Beni, terus Tahir dan lain-lain sebagainya. Kalau dilihat dari prosesnya ya ada beberapa yang mengejutkan, misalnya status Elvira yang merupakan sosok dari kelompok anaknya dari Rahmat Hadiwangga, anaknya Rahmat lah. Terus bagaimana Lasja itu tidak dipersiapkan sebagai pengganti atau sebagai tangannya Bo, tetapi melainkan si Oka. Terus yang menjadi hal yang menarik bahwa dalam perjalanannya Rahmat yang sakit, Hadiwijaya yang sakit, Rahmat Hadiwijaya sakit, digantikan Mario. Ternyata Mario tuh kayak bermain di dua sisi. Di satu sisi adalah anak yang baik, di satu sisi adalah orang yang ikut dalam rombongan Sofyan. Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana posisinya anak si robot itu juga belum diketahui, dan apakah ada yang clue lain di episode selanjutnya, kita akan masih menunggu. Nah, dalam penceritaan itu memang benar-benar fokusnya di episode keempat itu bagaimana Lansja dengan kehidupan rumah tangganya sendiri sampai akhir itu selalu berhubungan, di mana dia berhubungan sama Elvira sebagai anak yang tidak Elvira anak yang tidak dianggap, tetapi keluarga Wibowo itu menerima banyak orang secara hangat, meskipun ada kekecewaan dari Elvira sendiri yang menganggap si Lasja atau yang diperankan Dian Sastro itu ada orangnya putri yang dianggap hidup dalam kemewahan dan tidak mengerti arti orang yang disingkirkan itu seperti apa. Itu satu. Walaupun kalau di dalam film kita melihat Lansja itu memang ada disingkirkan dari kekuasaan bapaknya, karena ya Lansja itu tidak terlalu menyukai keputusan bapaknya. Kedua adalah bagaimana si Wibowo mempersiapkan Oka, walaupun si Lansja udah mulai kesel dengan sikapnya si Oka yang memberi jarak antara rahasia bapaknya dan dirinya. Jadi dirinya jadi orang yang paling mengetahui. Ketiga yang menjadi pertentangan adalah bagaimana di satu ibunya si Lansja atau istrinya dari Tahir itu percaya sama anaknya, percaya sama keluarganya, tetapi juga juga percaya sama Rahmat Hadiwijaya. Tetapi kelompok parahnya seperti yang saya utarakan di awal, bagaimana ceritanya malah dibikin makin rumit, bagaimana si Mario itu ternyata ada di kelompoknya Sofyan. Jadi ada liku yang menarik dan complicated dalam cerita ini antara kelompok, dari seperti yang saya utarakan, ada kelompok yang benar-benar bersih, kelompok Sofwan, kelompoknya Lansja,
dan kelompok Bastard itu masih ada sedikit persinggungan, di mana sekarang ada seorang polisi yang cukup dianggap bersih yang berada di pusarannya. Hal ini menjadi makin ya mendekatkan ya secara praktis. Kalau kita nonton scan ceritanya cukup dibikin rumit, cukup ada penggambar, ada khas-khasnya si video sendiri. Misalnya suasana merah, orang kadang-kadang suka pakai baju hitam sebagai penegaskan dari kelompok second class, atau bagaimana pakai baju merah itu mengesankan mereka ada sisi video, simbol video itu muncul. Biasanya kalau di pertaruhan itu kan pakai gaya kamera sinematografi kemerah-merahan. Di sini juga ada, tetapi lebih disimbolkan oleh jasnya si Dian Sastro, pakai jas merah. Jadi sebuah hal yang menarik menurutku. Jadi kalau teman-teman mau menontonnya, saya sarankan urut dari video 1, 2 dan 3, 4, 5, karena video ini kalau menonton Ratu Adil ini ya sama kayak pertaruhan, bagaimana kita harus bisa memahami perkembangan emosi dari misalnya si Alex di pertaruhan di Serigala Terakhir, pertaruhan si Ervan naik-naikin emosinya. Mungkin di sini si Lasja yang dinaikin emosinya, hingga di terakhiran jadi satu hal yang penting, bagaimana si Oka, suaminya yang dicurigain, akhirnya ditembak. Dan ini akan menjadi sesuatu yang meruncing di episode kelima. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran tulis di komentar. Jika ingin berinvestasi, silakan klik link Saweria di deskripsi atau scan barcode di pojok kiri bawah. Terima kasih.